Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Devin Andra, channel yang akan membahas mengenai kehidupan seorang minimalism. Aku dari 2014 ketika berkuliah di Jogja mulai mempelajari kehidupan minimalis ya. Jadi kehidupan minimalis ini sudah aku terapin kurang lebih 10 tahun dari aku berkuliah, dan ternyata banyak banget manfaatnya. Nah, salah satu topik yang aku mau bahas saat ini adalah mengenai decluttering ya. Jadi decluttering, nah nyebutnya gimana? Decluttering yaitu sering kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah mengurangi sesuatu yang tidak digunakan lagi. Nah, hal-hal ini ternyata bisa membantu kita untuk kita membersihkan rumah, membantu kita untuk lebih lega di dalam rumah. Dan mungkin hal ini kalian bisa praktekkan juga ya ketika kalian mau memulai gaya hidup minimalis. Nah, kali ini aku akan bahas ya mengenai 7 barang-barang yang harus kalian singkirkan saat memulai decluttering ini ya. Kalau gitu simak terus sampai selesai. Yang pertama kita mulai dari pakaian atau baju ya. Nah, jadi siapa yang di sini suka banget ya mengoleksi baju ataupun pakaian, tapi pakaiannya ada loh ya yang sampai 1 tahun lebih nggak kalian pakai atau belum sempat kalian pakai, atau misal dalam waktu 1 tahun hanya kalian pakai sekali. Kalau iya, berarti sudah saatnya untuk kamu merelakan pakaian-pakaian tersebut ya, untuk kalian pisahkan, untuk kalian sumbangkan, untuk kalian berikan ke orang lain, ataupun untuk kalian jual aja. Nah, jadi ketika aku memulai gaya hidup minimalis, ini adalah salah satu hal yang pasti aku akan lakukan dan wajib dilakukan, yaitu adalah memilah-milah. Nah, kalian bisa memulainya seperti ini ya. Misal, kalau di dalam lemari baju kalian itu kalian buka, kalian pilah ya, kira-kira pakaian mana sih yang udah sampai 1 tahun lebih nggak kalian pakai. Nah, mungkin itu bisa kalian pisahkan untuk kalian berikan ke orang lain. Nah, inilah saatnya kita berani mengambil keputusan untuk memisahkan pakaian-pakaian yang sudah kita tidak pakai lebih dari 1 tahun. Mungkin kalian punya ini ya, punya standar sendiri juga boleh. Tapi kalau aku biasanya lebih dari 1 tahun dah, berarti itu dah aku nggak butuhin lagi dan aku berikan ke orang lain. Biasanya seperti itu ya. Yang kedua mungkin ini bisa juga ya, yaitu adalah bahan makanan. Nah, jadi bahan makanan itu sering banget kelebihan ya kalau ada di dapur ya. Nah, coba kalian cek bahan makanan yang ada di dapur kalian. Pasti ada yang udah busuk, expired. Ada juga yang mungkin udah nggak kalian butuhkan lagi ya. Nah, segera sisihkan barang-barang tersebut, kemudian beli yang baru. Nah, kadang kayak aku gini kan beli makanan saset ya. Contoh aja, bisa mie instan, bisa juga minuman-minuman. Aku tuh suka banget minuman jahe. Itu kadang belinya sekarang, minumnya cuma sebulan sekali, sebulan cuma 2 kali, dan sudah tiba waktunya expired. Nah, mau nggak mau kan berarti bahan makanan tersebut sudah nggak bisa dikonsumsi. Maka dari itu pisahkan aja, udah relakan aja untuk buang, dan evaluasi ya pastinya untuk beli bahan makanan ataupun keperluan yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan memang jarang kalian minum kayak aku gitu, paling sebulan hanya sekali atau 2 kali ya, kalian misal dapat 10 dalam satu renteng, 5-nya kasihkan orang lain aja, dan itu nggak akan buat kalian miskin kok, dan hal ini justru akan membantu kalian untuk lebih efisien ya. Nah, ini yang mungkin kalian bisa lakukan ketika decluttering ya. Yang ketiga adalah skincare ataupun make up ataupun barang-barang lain ya yang seputar hal-hal ini. Nah, aku yakin ya pasti ada peralatan kecantikan atau kegantengan kalian yang bisa jadi sudah lewat dari itu ya, sudah lewat expirednya gitu ya. Karena mungkin kalian punya lebih dari 1, ataupun kalian ternyata punya banyak sekali make up ataupun skincare seperti ini ya. Nah, pengalaman aku sendiri juga pernah ya, tanpa aku sadari, aku itu waktu aku beres-beres, aku nemuin ini ya, pomade rambutku. Jadi ada satu pomade dimana dia itu ternyata expirednya sudah lebih dari 6 bulan, dan akhirnya mau nggak mau berarti apa? Harus dibuang. Nah, hal ini kalian bisa lakukan juga ya, evaluasi ke dalam
skincare ataupun peralatan makeup kalian. Ada nggak barang-barang yang kira-kira udah mau habis masanya ataupun udah habis masanya yang kalian harus singkirkan dan mulai buang itu. Dan evaluasi dari aku sendiri, sebelumnya aku beli pomade itu yang ukurannya segini, ini ya, lumayan gede. Nah, bisa jadi aku hanya butuh yang ukuran kecil aja, karena sejujurnya aku jarang sekali pakai ya, paling pakai hanya pas acara-acara pertemuan resmi seperti ibadah ataupun kondangan. Nah, sisanya kan aku nggak pakai, berarti aku nggak perlu yang gede segini, paling perlunya hanya yang kecil ya, yang seukuran kantong. Nah, ini bisa juga untuk kalian ya, mungkin kalian yang punya hand body, punya apa itu, kalian beli sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian memang sering pakai ya mungkin beli agak besar, tapi kalau enggak ya beli yang kecil aja. Nah, ini adalah salah satu hal yang wajib kalian decluttering ketika kalian memulai decluttering ya. Yang keempat, ini yang sering juga adalah struk pembayaran ya. Nah, jujur aja aku juga sering banget menyimpan struk pembayaran, apalagi ketika membeli bahan-bahan makanan, belanja, ataupun elektronik ataupun lain sebagainya ya. Sering banget aku nyimpen struk nota pembayaran, mau bayar apa pasti aku simpen dulu ya. Nah, hal ini kenapa? Karena biasanya aku masukin pembukuan. Nah, tapi tanpa sadar kadang akhirnya nota-notanya itu numpuk, padahal nota-nota ini kan nggak diperluin. Setelah itu apa sih? Coba cek dompet kalian, ada nggak nota-nota yang ada di dompet kalian sebetulnya udah nggak kalian butuhkan, tapi masih ada di situ. Nah, kalau iya, saatnya udah kalian kumpulin untuk kalian buang. Nah, mungkin dalam hal ini kalian harus menggarisbawahi ya, bahwa mungkin ada nota-nota yang nggak harus kalian buang, yaitu adalah nota-nota garansi. Nah, kalau nota garansi memang aku juga simpen, tapi dalam hal decluttering ini kalian bisa pisahkan ya, kira-kira nota mana sih yang sudah nggak kalian pakai untuk kalian pisahkan, kemudian kalian buang. Hal ini penting banget ya, karena ini adalah salah satu hal yang bisa kalian decluttering. Mungkin tips lagi, kalau kalian punya nota garansi, kalian bisa punya wadah sendiri ya, atau folder sendiri untuk nyimpen hal ini. Nah, kalau kalian tanya aku sendiri punya ya, tapi aku nggak pakai folder gitu, tapi aku pakai wadah lumayan gede. Jadi di situ aku juga sekalian aku tumpuk di bagian bawah untuk nyimpen cas HP. Hal ini kenapa? Karena aku merasa bahwa nota-nota garansi memang penting untuk disimpan. Yang kelima adalah kemasan bekas ya, baik kemasan handphone, kemasan sepatu, kardus, HP, maupun elektronik dan lain sebagainya. Nah, coba kalian lihat kamar kalian atau kalian lihat sekeliling kalian, ada nggak sih barang-barang kardus yang sebetulnya sudah nggak kalian butuhkan tapi masih ada di situ. Nah, jujur aja kalau aku juga masih ada ya beberapa hal yang aku harus decluttering lagi, seperti misal kardus headset, kardus elektronik, habis beli mouse apa itu, kalian bisa loh ya mulai decluttering itu, pilah-pilah, kemudian kalian buang atau kalian loakkan aja, kan lumayan bisa dapat uang. Nah, tapi hal ini adalah hal yang mungkin kalian juga wajib lakukan decluttering, yaitu adalah box-box elektronik ataupun peralatan yang sudah nggak kalian butuhkan lagi. Yang keenam, buat kalian yang hobi baca buku, mungkin kalian juga bisa ya mendecluttering buku kalian ya, yaitu lebih tepatnya adalah buku-buku yang sudah tidak kalian pakai. Nah, di sini aku sendiri juga akan bicara mengenai buku yang kalian beli tapi nggak kalian baca. Nah, segera putuskan ya, kira-kira kalau kalian membeli buku, kadang kan hobi ya, kayak aku ini juga hobi beli buku tapi bacanya jarang-jarang. Mulai putuskan kira-kira buku itu mau dibaca nggak. Kalau nggak mau kalian baca atau nggak sempet kalian baca, kalian kayaknya harus mikir deh, daripada numpuk-numpukin ruangan dan kalian hanya beli itu sebagai pajangan, mending kalian donasikan aja. Karena contoh aja ya, beberapa waktu ini ada juga ini ya di open donasi buku untuk KKN. Nah, itu kan bisa juga diberikan ke mereka ya, mungkin mereka mau ada project buat perpustakaan kecil di tempat mereka KKN, itu bisa. Nah, jadi buat kalian yang hobinya beli buku tapi nggak dibaca, mungkin bisa ya mulai kalian pisahkan aja buku-bukunya, kemudian kalian sumbangkan. Mungkin itu bisa membuat kamar kos, rumah, ataupun kamar kalian menjadi lebih banyak space-nya ya, lebih kelihatan lega. Yang ketujuh, tanpa disadari hal ini memang banyak yaitu adalah
kotak bekas makanan online. Ya, siapa yang di sini kalau beli online dapat box kayak piringnya, itu mangkoknya ya, yang putih gitu ya, tembus pandang, terus beli salad, dapat yang ukuran segini, dapat wadahnya. Nah, mulai kalian lihat ke dapur kalian, kira-kira itu ada berapa banyak ya. Aku sendiri pernah loh ya, tanpa aku sadari itu sudah numpuk segini. Dan itu tiap hari aku, yang ada cuma waktu aku memakai dia udah berdebu. Nah, ini mungkin kalian mulai decluttering aja ya, kalian pisahkan, kalian buang, atau kalian berikan aja ke orang lain yang lebih butuhin. Tapi biasanya kalau ini mah buang aja ya, karena biasanya bekas kalian toh. Nah, ini bisa banget ya, coba kalian lihat ya, kira-kira ada berapa banyak tuh bekas-bekas makanan online, wadah-wadahnya yang mungkin modelnya plastik yang numpuk di tempat kalian. Nah, itu tadi adalah 7 barang yang mungkin kalian bisa mulai decluttering ya, yaitu adalah mengurangi sesuatu yang tidak dibutuhkan lagi. Jadi barang-barangnya mulai kalian pisahkan untuk dikurangi karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang pertama adalah pakaian, yang kedua adalah bahan makanan, yang ketiga adalah skincare, yang keempat adalah nota atau struk pembayaran, yang kelima adalah kemasan bekas, baik bekas handphone, elektronik, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah buku yang sudah nggak dipakai atau yang sudah nggak dibaca. Dan yang ketujuh adalah kotak makan bekas online. Jadi ini adalah 7 hal yang bisa kalian mulai ketika kalian decluttering ya. Nah, kira-kira ada kendala nggak kalian ketika memulai decluttering? Kalau ada, kalian boleh tulis kolom komentar ya, nanti kita bahas. Serta kalau kalian ada tambahan lagi, kira-kira apa lagi sih yang perlu di decluttering, kalian boleh banget tulis kolom komentar, nanti kita diskusi di sana. Dan sampai jumpa di video-video kehidup minimalis lainnya. Dadah.